bisa memenuhi dan memberikan impact tersendiri untuk kebaikan ekosistem finansial di Indonesia? Oke, sebenarnya gini, dampak dari kejahatan keuangan cukuplah besar karena sangat berdampak bagi kehidupan berbangsa, sehingga penerapan prosedur APU PPT ini menjadi sangat penting di seluruh elemen industri keuangan yang ada di Indonesia, ya kan. Nah, jadi penerapan itu juga sebenarnya sudah diatur melalui regulasi POJK 8 tahun 2023 dan PBI nomor 10 tahun 2024, sehingga ini menjadi suatu hal yang penting untuk diterapkan tidak hanya di industri perbankan, tapi juga di industri-industri seperti fintech, remittance, dan multi-finance, serta sekuritas serta insurance juga. Oke, baik. Sejauh ini siapa saja pengguna utama dari Sijitu? Oke, pengguna utama dari Sijitu adalah layanan keuangan, industri keuangan, terutama perbankan, sekuritas, insurance, remittance, fintech, pinjaman online, lalu juga cryptocurrency, gitu, crypto exchanger. Sejauh ini sudah kliennya di Indonesia utamanya tapi ya? Iya, utamanya di Indonesia. Karena kita membantu lembaga jasa keuangan itu menerapkan prosedur APU PPT yang tadi saya sebutkan, sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Oke, saya juga ingin tanyakan kepada Anda, seperti apa Anda melihat potensi pasar sistem informasi kredit sekaligus regulasi teknologi di Indonesia mengingat institusi keuangan masih berkembang begitu pesat? Oke, opini saya cukup optimis karena melihat angkanya tahun 2019 itu inklusi keuangan di 76,19% dan terakhir di 2025 melalui survei nasional literasi dan juga inklusi keuangan itu meningkat jadi 92,74%. Ya. Itu berarti semakin dibutuhkannya layanan-layanan inovasi keuangan seperti PKA, pemeringkat kredit alternatif, dan juga Rektek untuk membantu memperkuat proses onboarding dari lembaga jasa keuangan tersebut. Seperti itu. Apalagi belakangan juga berkembang pesat produk-produk keuangan digital seperti bank digital, pinjaman online, dan fintech-fintech lain. Bagaimana testimoni klien sejauh ini mengenai produk Anda? Aku bisa bilang di atas 95% karena prosedur APU PPT dikemas menjadi satu sistem yang cukup komprehensif dan mudah untuk digunakan. Karena kalau kita bisa lihat prosedur APU PPT, prosedur anti pencucian uang itu cukup kompleks, mulai dari screening sampai ke pemantauan transaksi, sampai ke pembentukan profil terhadap melalui data-data transaksi per orangnya, sampai ke compose STR, Suspicious Transaction Report, seperti itu. Oke, baik. Itu berarti untuk mencegah transaksi finansial yang mencurigakan dan merugikan. Sekarang bagaimana teknologi seperti Sijitu ini bisa juga membantu pendanaan atau akses finansial bagi UMKM atau mereka yang somehow belum memiliki data transaksi finansial, tapi justru dimudahkan dengan adanya teknologi seperti ini dalam hal misalnya selama ini sulit mendapatkan kredit formal gitu ya, bagaimana peran Rektek seperti itu bisa membantu penyedia kredit mulai dari perbankan, perusahaan pembiayaan hingga P2P